Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan bahagia. Perkenalkan, saya Nini Lustri, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Bitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dalam video ini saya akan membagikan pemahaman saya mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk simak videonya. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran juga adalah proses pembelajaran dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup baik secara lahir maupun batin. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah sistem Among atau menuntun. Sistem Namong adalah pendidik harus menuntun bukan menuntut. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman bisa kita artikan sebagai perubahan keadaan zaman dari waktu ke waktu. Sebagai pendidik, kita harus membekali anak dengan keterampilan sesuai dengan zamannya, karena zaman mempunyai tantangannya masing-masing. Yang ketiga adalah berpihak pada murid, di mana siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, memiliki daya kritis dalam berpikir, mampu menganalisa, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Yang keempat adalah budi pekerti, di mana pendidikan tidak hanya mengajarkan aspek pengetahuan kognitif saja, namun budi pekerti juga harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah asas trikon. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Kemudian yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang keenam adalah merdeka lahir dan batin. Manusia merdeka lahir dan batin adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Manusia atau murid dilahirkan bukan dalam keadaan kosong bagaikan kertas putih. Mereka telah memiliki garis samar-samar yang dibawa sejak lahir. Tugas mendidik adalah menebalkan garis samar-samar tersebut menjadi lebih berkembang dengan optimal. Yang terakhir adalah peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, atau seorang petani sayuran. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi ataupun tanaman sayuran sawit tumbuh menjadi pepaya. Begitupun dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer ilmu. Ketuntasan dalam menyampaikan lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran berhasil ketika pencapaian nilai di atas KKM. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center.
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwasannya sistem pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, memahami karakter murid, mendidik harus ikhlas dan setulus hati. Memberikan kesempatan bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Murid menjadi subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid, student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kreatif, kritis, berkomunikasi, dan berkolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Mengenali karakter murid dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara hendaknya kita terapkan dalam proses pembelajaran pada murid. Pendidikan menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan harus berpusat pada murid. Pendidikan mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Pendidikan bukan hanya sekedar pengetahuan, namun budi pekerti juga dibutuhkan.